Selanjutnya Tribuners, Anda pasti nggak asing ya dengan yang namanya layang-layang. Sebagian masyarakat mungkin menganggap layang-layang hanya satu dari beberapa jenis permainan yang kerap dimainkan di masa kecil. Namun ternyata lebih dari itu loh Tribuners. Di beberapa daerah layang-layang dilibatkan dalam upacara ritual pada masyarakat tertentu. Selain itu setiap daerah di Indonesia juga memiliki ciri khas layang-layang masing-masing. Untuk itu ada Museum Layang-Layang Indonesia Tribuners, dan ada apa saja di museum ini? Sudah ada Feby Adeliana di sana. Selamat sore, Feby. Halo, Feby. Halo Ratu. Baik, Feby, boleh dijelaskan di mana lokasi Museum Layang-Layang Indonesia ini dan apa sih yang menarik di sana? Ya, Ratu. Museum Layang-Layang Indonesia ini berlokasi di Jalan Haji Kamang, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Nah, museum ini merupakan museum layang-layang pertama di Indonesia yang memiliki sekitar 500 koleksi layang-layang dari berbagai penjuru tanah air, begitu Ratu. Nah, museum ini sebenarnya didirikan oleh seorang pakar kecantikan bernama Endang W. Puspoyo, di mana diresmikan pada tahun 2003, yang memang atas dasar kecintaan Endang kepada layang-layang, kala itu akhirnya membuat dia meninggalkan dunia kecantikan dan berfokus untuk memperkenalkan layang-layang ke berbagai penjuru dunia, begitu Ratu. Salah satunya adalah lewat Museum Layang-Layang Indonesia ini. Nah, memang kala itu pada tahun 2003 memang belum banyak museum layang-layang yang ada di Indonesia. Nah, mengutip dari informasi Kepala Museum Layang-Layang Indonesia yang juga merupakan anak dari Endang W. Puspoyo sendiri, bernama Radityo Puspoyo, menyebut bahwa kala itu hanya ada beberapa museum layang-layang di Asia. Nah, setelah Jepang, Indonesia lah yang memiliki museum layang-layang. Nah, makanya dia bilang bahwa museum layang-layang ini merupakan yang pertama di Indonesia, begitu Ratu. Baik, tadi disebutkan oleh Feby ada sekitar 500 koleksi layang-layang yang ada di museum ini. Nah, boleh disebutkan untuk daerahnya dari mana saja layang-layang ini yang ditampilkan di sana, Feby? Ya, satu, memang ada sebanyak 500 koleksi layang-layang yang dimiliki di museum ini. Namun dari 500 koleksi tersebut tidak semuanya dipajang dalam waktu yang bersamaan, begitu Ratu. Karena memang keterbatasan ruangan, apalagi layang-layang yang dimiliki di sana memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Bahkan ada yang sampai berukuran 5 meter, Ratu. Nah, layang-layang yang dipamerkan di sini berasal dari berbagai daerah di tanah air, mulai dari Aceh, Lampung, kemudian juga ada Bali, dan ada beberapa daerah-daerah lainnya, begitu. Dan memang yang kita tahu, mungkin kebanyakan masyarakat tahu bahwa layang-layang hanya merupakan sebagai bagian dari permainan masyarakat kecil saja, begitu Ratu. Namun ternyata setelah kita berkunjung ke sini, kita jadi tahu bahwa layang-layang itu sebenarnya lebih dari itu. Nah, di beberapa daerah layang-layang ini juga kerap digunakan untuk berbagai upacara adat, begitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini bisa kita ketahui kalau kita berkunjung ke Museum Layang-Layang Indonesia yang ada di Jakarta Selatan ini, begitu Ratu. Kemudian Feby, ini tadi saya melihat video yang tadi juga mungkin sudah dilihat oleh Tribuners begitu ya. Ada beberapa anak-anak juga, sepertinya anak-anak TK begitu yang masih kecil-kecil bermain juga di sana, kemudian membawa layang-layang. Apakah memang ada kegiatan khusus begitu untuk anak-anak yang datang ke sana? Iya, betul. Memang Museum Layang-Layang Indonesia ini menawarkan beberapa kegiatan, tak hanya mengetahui sejarah dan juga mengenal tentang berbagai jenis layang-layang dari beberapa daerah, melainkan juga ada aktivitas-aktivitas yang mungkin menyenangkan bagi anak-anak, begitu. Nah, misalnya saja adalah workshop membuat layang-layang. Nah, jadi kalau kita datang ke sini nih, kita bisa melakukan aktivitas seru, yaitu berkeliling tur melihat-lihat berbagai jenis koleksi layang-layang, dan juga dengan sejarahnya, cerita di balik layang-layang tersebut. Kemudian juga selain itu kita bisa menikmati menonton film, begitu, menonton film dokumenter tentang sejarah dan juga jenis-jenis layang-layang dari berbagai dunia, dari seluruh dunia, maksud saya dari negara-negara lain, begitu. Nah, setelah menonton film dokumenter tersebut, kita juga nanti diajak untuk
workshop layang-layang, yaitu membuat layang-layang sendiri. Jadi kita akan diajari bagaimana sih cara membuat layang-layang dan kemudian juga menerbangkannya. Nah, jadi pihak pengelola museum sendiri menyediakan begitu berbagai alat yang dibutuhkan, mulai dari kerangka bambu hingga bahan dasar kertas atau bahan pembuat layang-layang tersebut, dan kita bisa praktik secara langsung nih membuat layang-layang seperti apa di museum layang-layang itu gitu. Seru banget ya Feby ini ya kalau diceritakan begitu. Kemudian saya juga penasaran untuk bisa menikmati semua fasilitas yang sudah disebutkan oleh Feby tadi. Berapa harga tiket yang harus kita bayarkan? Kemudian untuk jam operasionalnya dari Museum Layang-Layang ini juga boleh disebutkan Feby? Ya, Ratu. Jadi Museum Layang-Layang Indonesia ini beroperasi mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore, Ratu. Nah, namun bagi Tribuners yang mau datang nih, ada harga tiketnya, yaitu 20.000 untuk anak-anak dan 25.000 untuk orang dewasa. Nah, namun seperti yang sudah tadi saya sampaikan, untuk harga tiket tersebut kita tidak hanya mendapatkan pengalaman melihat berbagai jenis layang-layang tradisional saja, tapi juga ada beberapa aktivitas lainnya. Di antaranya menonton film dokumenter di awal-awal tur begitu, dengan mengetahui sejarah dan juga jenis-jenis dari layang-layang di beberapa negara begitu. Kemudian juga selain itu kita bisa keliling tur museum dibantu dengan pemandu. Selain itu juga kita bisa praktek langsung membuat layang-layang, dan itu sudah termasuk dengan harga tiket di 25.000 untuk dewasa dan 20.000 untuk anak-anak begitu, Ratu. Baik, kemudian Feby tadi sempat mencoba juga kah untuk membuat layang-layangnya? Iya, betul Ratu. Jadi untuk sekali datang gitu, sekali kunjungan dengan membayar harga 25.000 tersebut untuk orang dewasa, itu sudah termaksud dengan membuat layang-layang. Nah, jadi ada pengalaman seru banget nih. Jadi kalau kita datang ke sana, setelah kita diajak berkeliling, dipandu dengan pemandu wisata dari Museum Layang-Layang, kemudian kita bisa memilih mau workshop layang-layang yang membuat layang-layang dari kerangka ataukah melukis. Nah, biasanya melukis layang-layang ini boleh diikuti oleh anak-anak mungkin yang berusia TK atau sekitar 7 tahun begitu, Ratu. Namun untuk anak-anak yang berusia lebih dewasa atau mungkin remaja atau anak-anak usia sekolah dasar, itu bisa praktek langsung dengan menempelkan kerangka bambu ke bahan pembuatan layang-layang tersebut hingga kemudian bisa dibawa pulang begitu, Ratu. Baik. Terima kasih Feby atas informasi dan juga rekomendasinya. Ini cocok banget untuk Anda Tribuners berlibur bersama keluarga, terutama untuk Anda yang memiliki anak-anak yang masih kecil begitu ya. Sampai SD tadi bisa langsung mencoba merasakan bagaimana caranya membuat layang-layang. Terima kasih Feby atas informasinya hari ini. Setelah ini masih ada banyak informasi dan juga rekomendasi lokasi wisata di Indonesia Tribuners, jadi tetap bersama kami di Live Travel Update. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!